Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, persilahkanlah saya untuk memperkenalkan anggota daripada kelompok 10. Yang pertama ada Yafi Maulana Fairuzi yang biasanya dipanggil Yafi. Lalu ada Dwi Tia Firdaus Ayu, biasanya dipanggil Tia. Lalu ada Aziza Amira yang biasa dipanggil Mira. Lalu ada Najwa, tentunya biasanya dipanggil Najwa. Lalu ada Ahmad Bayaki Akmal, biasanya dipanggil Akmal. Yang terakhir ada saya sendiri, yakni Ahmad Rashid Kindi Pamungkas, biasanya dipanggil Rashid. Langsung saja yuk masuk ke materinya, check it out. Metode penelitian psikologi perkembangan. Meskipun teori adalah panduan yang membantu, mengandalkan satu teori saja untuk menjelaskan perkembangan mungkin hal yang salah. Bagaimana kita bisa tahu satu teori lebih baik daripada teori lainnya? Padahal, mereka menggunakan perspektif dan menekankan masalah empiris yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus mengetahui metode penelitian dalam psikologi perkembangan. Seperti bagaimana data tentang perkembangan manusia dikumpulkan, jenis desain penelitian apa yang digunakan untuk mempelajari perkembangan manusia, dan rentang waktunya apa saja. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai 3 hal tersebut. Metode pengumpulan data merupakan cara seorang peneliti dalam mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam mencapai tujuan penelitian. Beberapa metode pengumpulan data antara lain wawancara, observasi, kuesioner atau angket, serta studi dokumen. Pertama, wawancara dilakukan secara tatap muka dan tanya jawab langsung antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara terdiri dari wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Kedua, observasi yang cocok digunakan untuk mempelajari tingkah laku manusia, proses kerja suatu objek, gejala-gejala alam, serta pada penelitian dengan responden yang berjumlah tidak terlalu banyak. Observasi terdiri dari partisipan observation dan non-partisipan observation. Yang ketiga, kuesioner dilakukan dengan cara memberi sekumpulan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab dan akan menjadi lebih efisien apabila peneliti telah mengetahui secara pasti variabel apakah yang akan diharapkan dan diukur pada responden, serta jika responden berjumlah cukup besar dan tersebar di wilayah-wilayah yang berbeda. Kuesioner terdiri dari kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, serta kuesioner semi terbuka. Yang terakhir, studi dokumen yang merupakan metode tidak langsung yang digunakan untuk meneliti berbagai jenis dokumen yang bermanfaat menjadi bahan analisis. Studi dokumen terdiri dari dokumen primer seperti autobiografi dan dokumen sekunder seperti biografi. Yang selanjutnya adalah macam-macam desain penelitian dalam psikologi perkembangan. Terdapat 3 jenis desain penelitian dalam psikologi perkembangan, yakni deskriptif, korelasional, dan eksperimental. Yang pertama adalah desain penelitian deskriptif. Sesuai dengan namanya, desain penelitian deskriptif bertujuan untuk mengamati dan mencatat perilaku. Desain penelitian ini dapat digunakan untuk semua metode pengumpulan data yang sudah dibahas sebelumnya. Lalu selanjutnya ada desain penelitian korelasional. Berbeda dengan desain penelitian deskriptif yang hanya mengamati dan mencatat perilaku, desain penelitian korelasional dapat membantu kita untuk memprediksi perilaku orang lain. Desain penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuatan hubungan antar dua peristiwa atau lebih. Semakin kuat hubungan yang ditampakkan, maka akan semakin akurat pula prediksi perilaku yang akan diberikan. Dan yang terakhir adalah desain penelitian eksperimental. Desain penelitian eksperimental digunakan untuk mempelajari hubungan kausalitas. Eksperimen sendiri adalah prosedur yang diatur untuk meneliti tentang suatu subjek dengan faktor-faktor tertentu. Sementara faktor yang ingin diketahui atau sedang dipelajari dimanipulasi, faktor lainnya dibuat tetap konstan. Ketika perilaku subjek yang diteliti berubah karena suatu faktor yang dimanipulasi, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang dimanipulasi telah menyebabkan perilaku subjek berubah. Melalui hal tersebut, dapat diketahui hubungan kausalitas antara keduanya. Rentang waktu dalam penelitian. Terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan rentang waktu di dalam penelitian itu sendiri.
Yang pertama ada pendekatan longitudinal, di mana peneliti mengumpulkan data dari kelompok individu yang sama dalam jangka waktu atau periode yang relatif lama. Seluruh penelitian yang menggunakan pendekatan ini juga diikuti oleh seluruh fase perkembangan yang terjadi di dalamnya, sehingga semua data direkam dan dianalisis dan menghasilkan penelitian dengan gambaran tentang proses perkembangan secara menyeluruh. Pendekatan ini juga menggunakan observasi sebagai salah satu alat utama yang harus diberlakukan di dalamnya. Contoh dari penelitian yang menggunakan pendekatan ini, yakni ada penelitian dari Berkeley yang pada saat itu meneliti perkembangan total anak dalam jangka waktu tertentu. Lalu pendekatan yang kedua ada pendekatan cross-sectional, di mana para peneliti menyelidiki orang-orang atau satu kelompok tertentu dari tingkatan usia yang berbeda-beda dalam satu waktu. Untuk fokus kajian dari penelitian yang menggunakan pendekatan ini yakni mengambil kelompok orang dari tingkat usia yang berlainan atau berbeda, sehingga dapat ditemukan gambaran proses perkembangan aspek tertentu yang menjadi fokus kajian di dalamnya. Untuk contoh daripada penelitian yang menggunakan pendekatan ini, yakni ada penelitian yang membandingkan kelompok anak usia 4, 8, 12, dan 16. Selain itu juga ada penelitian mengenai agresi verbal yang lebih dijumpai pada anak yang lebih besar dibandingkan dengan pukulan dan agresi fisik yang lebih banyak dijumpai pada anak yang lebih relatif masih kecil atau masih muda. Lalu yang ketiga ada pendekatan penelitian desain time lag. Pendekatan time lag ini merupakan perpaduan antara pendekatan longitudinal dan pendekatan cross-sectional, di mana peneliti membandingkan orang dari usia yang sama tapi berasal dari kelompok yang berbeda-beda atau pada waktu yang berlainan. Contohnya adalah Wheeler pada tahun 1942 meliti mengenai anak-anak dari usia dan daerah yang sama lebih tinggi skor intelektualnya pada tahun 1940 dibanding dengan anak-anak pada tahun 1930. Karena semua materi telah disampaikan, maka hari Rabu pergi ke Bali, pulang-pulang bawa buah ceri. Terima kasih yang telah menonton video ini. Kami kelompok 10 mau pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.